Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPB menuju Kota Cerdas 2022. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu untuk acara kita hari ini. Saya Timothy Marbun. Dan saya Nitya Anissa, kami berdua akan memandu acara pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat. Untuk mengawali acara, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu tamu undangan yang terhormat, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa tamu undangan yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny Gerard Plate, yang kami hormati, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika, Bapak Samuel Abrijani, Pangerapan. Yang kami hormati Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Bambang Dwi Anggono. Yang kami hormati Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Bapak Cahyono Tribirowo. Yang kami hormati para narasumber dan seluruh tamu undangan yang hadir, baik secara daring maupun secara langsung di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta yang kami banggakan. Untuk memulai acara, Bapak Ibu, mari kita panjatkan doa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan program gerakan menuju Smart City meraih kesuksesan. Kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Hari ini Bapak dan Ibu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan forum koordinasi dengan seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia dengan agenda menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang cukup singkat disebut dengan SPBE. Konteksnya adalah dalam transformasi digital pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana kemudian jajaran Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa mengambil peran sentral dalam transformasi yang berkelanjutan. Ya, pemerintah tengah dan selalu berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel, serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan sinergitas antar berbagai instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo. Tujuan forum SPBI ini Bapak Ibu yakni menekankan pentingnya SPBI dalam transformasi digital, pemerintah pusat dan daerah, serta menguatkan peran jajaran Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang cerdas atau smart governance. Betul sekali Timothy, dan kalau kita ingat Bapak dan Ibu, hal ini selaras dengan G20 Indonesia Presidency atau G20 Indonesia Presidency, gerakan menuju Smart City atau gerakan menuju kota pintar bertekad untuk memanfaatkan digitalisasi. Untuk apa? Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan transformatif demi meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Ditya, dan kita akan langsung saja memulai acara kita hari ini dengan sesi diskusi yang pertama. Pada sesi diskusi ini kita akan membahas tema update aplikasi SPBE dan pembangunan PDN dengan narasumber yang akan membahas lebih detail mengenai pengimplementasian tersebut dan tentu saja akan dipandu oleh moderator kita Bapak Hari Kusdaryanto. Saya sedikit membacakan bagaimana kemudian Pak Hari Kusdaryanto ini memiliki 20 tahun pengalaman mengelola program pendampingan teknis, pelatihan dan penelitian untuk kementerian, pemerintahan daerah, serta lembaga pembangunan internasional dalam isu-isu terkait dengan smart city, reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola ekonomi, dan iklim investasi daerah. Langsung saja kita persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita sambut Bapak Ibu dengan tepuk tangan moderator kita hari ini Bapak Hari Kusdaryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu tamu undangan, baik dari kementerian, kemudian dari kabupaten, kota, ya mungkin provinsi, serta mitra, ya stakeholder non pemerintah dari swasta, ya. Selamat datang ya di acara yang sangat menarik 2 hari forum SPBE dan forum Smart City. Bapak Ibu, Singapura tahun 2014 memproklamirkan ya Singapura Smart Nation, bangsa yang cerdas. Tapi bangsa kita, founding father kita sebetulnya jauh hari sudah memproklamirkan. Amanah itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4. Pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi founding father kita sudah menyebut to be a smart nation sejak 1945. Jadi transformasi digital ya yang mungkin dalam 1 dekade terakhir bahkan di RPJMN juga sudah secara rinci disebut strategi untuk menginikan nawacita ya, salah satunya adalah menyederhanakan birokrasi melalui SPBE dan berbagai program terkait smart city yang dalam mungkin 5 tahun terakhir semakin marak, mudah-mudahan bisa mewujud untuk memanifestkan apa yang disampaikan oleh founding father kita pada pembukaan undang-undang itu, to be a smart nation. Ya. Untuk membuka acara 2 hari ini, ya kita akan mengundang salah satu pembicara atau narasumber yang mungkin paling otoritatif ya, Pak Bambang Dwi Anggono atau kita kenal semua dengan Pak Ibeng ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ibeng.
Ya, baik. Jadi Pak Ibeng ini mungkin sudah sangat populer ini, apalagi di antara rekan-rekan ya di daerah. Sedikit mungkin CV beliau, Pak Ibeng dari pendidikan dulu dari STPDN ya Pak, kemudian melanjutkan di Universitas Diponegoro untuk gelar sarjana administrasi negara, kemudian master teknologi informasi di UGM, dan yang menarik beliau ini certified ethical hacker, ya, jadi tersertifikasi sebagai hacker putih ya Pak ya, dari EC Council ya, sertifikasi dari EC Council. Pak Ibeng juga kalau bicara tour of duty dari daerah dulu, dari Kebumen, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, ada yang dari Kabupaten Kebumen ini. Mungkin kolega Pak Ibeng dulu ya, pernah di Kominfo, zaman dulu Pak, Kominfo yang dahulu, kemudian ke Bapeda, hijrah ke Jakarta 2009, atau ya, ke Hafal, kemudian ke Kominfo, ke ini ya Pak ya, perencanaan, kemudian Direktorat E-Government, kemudian ke Biro Perencanaan 2013 Kasubdit, dan 2018 4 tahun terakhir menjadi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan atau Direktur E-Gov. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Ibeng. Pak Ibeng, jadi kami persilakan mungkin memberikan update terkini ya terkait kebijakan pelaksanaan SPBE atau transformasi digital gitu, framework besarnya, dan khusus mungkin fokus di pengembangan aplikasi atau infrastruktur juga kalau ada yang terbaru terkait dengan ini Pak Ibeng. Kami persilakan Pak Ibeng. Ini clicker ini Pak. Oh iya, kiri kanan ya. Nggih, selamat nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pak, saya izin sambil berdiri ya Pak. Ini slide saya sudah langsung bisa ditayangkan atau masih nanti? Siapa yang bisa langsung ya? Saya izin Pak. Silakan. Saya khawatir kalau saya duduk nanti ini jam ngantuk juga Pak, ngantuk pagi habis sarapan. Terima kasih. Tes 1, 2, 3. Oke. Saya izin buka masker ya Pak. Bapak-bapak, Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak dan Ibu semuanya, para pimpinan, para kepala daerah, sudah hadir Bapak Wakil Bupati, terima kasih, dan Bapak-bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, beserta jajaran, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum kami memulai presentasi, Pak, izinkan kami untuk sedikit mengulangi penjelasan dari panitia bahwa hari ini dan besok merupakan rangkaian kegiatan Smart City dan Forum SPBE. Hari ini diawali dengan Forum SPBE dan besok adalah Forum Smart City. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebenarnya kita memprogramkan kegiatan ini setiap tahun. Dua program, yaitu program untuk rapat koordinasi atau Forum SPBE Nasional dan Smart City. Sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang kami harapkan bisa didukung oleh para asosiasi, terutama terkait dengan konten acaranya gitu. Tetapi sampai dengan hari ini sepertinya kita pasti perlu banyak mendorong teman-teman pengurus asosiasi Dinas Kominfo untuk lebih aktif dalam menyiapkan agenda-agenda seperti ini. Karena kami menyiapkan anggaran khusus ini memang sebenarnya digunakan untuk mendukung kegiatan asosiasi Dinas Kominfo. Bapak-bapak, Ibu-ibu, acara hari ini dengan tema kita membangun SPBE, pemerintahan yang adaptif, lincah, inovatif, dan berkelanjutan. Kita mengundang dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian narasumbernya juga berasal dari kalangan yang cukup lengkap, pemerintahan, dunia usaha, akademisi, dan para profesional juga kita undang untuk memberikan masukan kepada kita semuanya. Hal yang sangat penting yang ingin kami raih dalam kegiatan hari ini adalah
bagaimana kita bisa membangun sebuah kolaborasi bersama, sebuah SPBE 4.0 yang membuat kita tidak hanya sibuk bekerja di internal instansi kita masing-masing, tetapi kita sudah mengarah pada kerjasama antar instansi pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan akademisi. Kita sudah melihat banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kita melalui kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha. Ada yang bayar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor melalui lembaga dunia usaha, bahkan melalui marketplace dan sebagainya. Hal ini merupakan satu hal yang sangat positif dan perlu kita tingkatkan. Kenapa? Karena di era kolaboratif 4.0 kita tidak bisa lagi pemerintah hanya sibuk ngurusi internal saja. Prestasi menjadi smart city tidak dibuktikan hanya dengan inovasi-inovasi atau quick win yang sifatnya internal pemerintah, tetapi harus sifatnya kolaboratif. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berkumpul hari ini untuk membangun kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, wawasan kebangsaan ya Pak. Jadi Smart Nation itu sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita, tetapi kita juga ingat bahwa 4 pilar kebangsaan kita yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ditambah dengan revolusi industri 4.0 harus mendorong kita untuk tidak lagi kita terjebak pada silo-silo per kabupaten kita. Kalau dulu teknologi revolusi 4.0 membuat kita bikin aplikasi masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten bikin aplikasi. Sekarang kita sudah mulai harus mengkolaborasikan itu dengan konsep aplikasi umum nasional. Eranya sudah berubah gitu. Jadi kalau kita mau maju, sebaiknya kita maju bersama. Baik, untuk lebih lanjutnya saya ingin langsung ke materi saya. Lanjut saja, slide berikutnya. Pak, ini waktu saya termasuk untuk tanya jawab. 20 menit, oke. Oke, baik. Lanjut. Oh, pakai ini saja ya. Oke, bapak-bapak dan ibu semuanya, kalau kita melihat transformasi, ini tema kami kebetulan kita bicara masalah transformasi. Sekaligus evaluasi, bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya ada di posisi yang mana? Yang pertama adalah pemerintahan 1.0, di mana 1.0 itu ditandai dengan pemerintah yang tidak kenal IT sama sekali. Jadi kalau saya dulu masuk di Kabupaten Kebumen tahun 99, jumlah komputer di Kabupaten Kebumen pada waktu itu tidak lebih dari 10 unit. Ketika saya meninggalkan Kebumen tahun 2009, sudah tidak ada desa yang tidak punya komputer. Alhamdulillah seperti itu. 10 tahun di sana. Pemerintahan 1.0 adalah pemerintahan di mana kita tidak mengenal IT. Semua serba konvensional. Pak Wakil Bupati, Pak Bupati pengen memberikan beasiswa kepada warganya, yang dilakukan adalah kirim surat kepada camat untuk mendata, camat kirim surat kepada Pak Dekades, Pak Lurah kepada RT RW, didata, diusulkan, 3 bulan kemudian baru datanya ada. Itu pun kurang lebih gitu. Terlambat, itu 1.0. Era government 2.0 ditandai di tahun 2003 ketika terbentuk Kementerian Kominfo di tahun 2002. Kemudian menerbitkan Inpres 3 tahun 2003. Di sana e-government tumbuh. Masing-masing kementerian, masing-masing daerah belanja komputer, belanja internet, belanja aplikasi. Tetapi sifatnya masih silo-silo. Ada yang bilang ini kan dataku bukan datamu begitu. Jadi masih belum kolaboratif. Selanjutnya kita mengaruh pada pemerintahan 3.0. Pemerintahan 3.0 ditandai dengan konsep yang sifatnya kolaboratif. Ketika ada satu aplikasi di suatu dinas yang dia tidak terhubung dengan dinas yang lainnya, dengan aplikasi yang lainnya, termasuk di tingkat pusat, maka dapat dikatakan dia masih berada di pemerintahan 2.0.
Jadi aplikasi yang bapak-bapak, ibu-ibu buat itu kalau masih stand alone di dinasnya masing-masing, itu berarti masih 2.0. Ketinggalan Pak. Itu harusnya terjadi di tahun 2003 sampai 2010-an lah begitu. Kemudian di pemerintahan 3.0 kita sudah mulai harus kolaboratif. Ketika suatu sistem dia masih sifatnya independen, maka jangan berkata bahwa saya adalah pejabat 3.0. Itu kata teman-teman Menpan. Jadi kuncinya adalah kolaboratif. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, oleh para pemimpin bangsa kita, dari mulai Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, bicara tentang bagaimana kita membentuk smart nation. Bagaimana pemerintahan itu diatur melalui big data analitik dan kecerdasan buatan. Kita makin cerdas, tidak lagi tergantung secara manual. Sampai struktur organisasi dikurangi. Gitu. Yang diharapkan kita masuk pada smart government. Bukan hanya kita menghasilkan data, bukan hanya kita mengintegrasikan data, tetapi kita harus menganalisa data itu agar kita bisa mengetahui kebutuhan masyarakat sebelum mereka berteriak membutuhkan sesuatu. Itu adalah tantangan bagi kita semuanya. Kita hadir bukan ketika ada kendala, tetapi sebelum ada masalah di masyarakat, kita sudah hadir. Itulah esensi kita bisa menjadi pemerintahan yang cerdas, smart government. Tahapannya cukup banyak, dari mulai tidak punya komputer, kemudian komputernya pada bangun masing-masing di pemerintahan 2.0, di pemerintahan 3.0 sudah mulai kolaboratif, tetapi masing-masing Pemda masih pada punya data center masing-masing, aplikasinya masih bangun masing-masing, tidak kolaboratif. Kemudian yang smart nation kita sudah di smart government, kita sudah bicara masalah kolaboratif. Hari ini saya diskusi dengan satu WA group, di situ ada yang menyatakan, di tempat kami, di Pemda kami sudah tidak ada lagi belanja server. Itu ada yang mempertanyakan, kok bisa Pak di satu kabupaten tidak ada belanja server lagi? Jawabannya simpel, kalau diberikan gratis oleh negara, kenapa kami harus habiskan APBD kami untuk belanja server? Satu hal yang sederhana, gitu Pak Wakil Bupati. Jadi ini menjadi tantangan kita untuk menjadi smart. Tapi ketika ada kepentingan, susah. Nah, di Citizen pun mereka bertransformasi. Dari tadinya warga negara, ada warganet, e-bank, nama saya Bambang Dwi Anggono. Nama warganetnya e-bank. Tapi sekarang seiring waktu, sudah tidak bisa dipisahkan antara e-bank dan Bambang Dwi Anggono. Apakah masih ada yang berani mau bohong-bohongan, bikin akun-akun palsu? Sistem tahu Pak, teknologi smart kita tahu. Apalagi handphonenya sama, apalagi laptopnya sama. Semuanya tahu, sistem bisa mempelajari. Warga negara dan warganet sudah menyatu. Oleh karena itu, tidak bisa dihindari, e-government harus dilaksanakan. Adanya pandemi mendorong Pak Presiden untuk mempercepat transformasi digital ini. Termasuk di dalamnya transformasi digital untuk pemerintahan. Yang pertama, penyediaan akses internet di seluruh wilayah tanpa kecuali. Sedang proses, perlu waktu, kita tunggu. Yang kedua, integrasikan seluruh sistem. Yang ketiga, konsolidasikan seluruh pusat data. Yang keempat, sediakan SDM-nya. Kelima, sediakan dananya. Kerangka transformasi itu pun juga sudah disusun oleh pemerintah. Fokus kita ada pada digital government atau pemerintahan digital. Jadi secara taktis, secara nasional, program untuk menuju transformasi digital pemerintahan terbuka sangat luas. Program-programnya sudah jalan, tahapan-tahapannya yang akan dikerjakan sudah jelas. Yang perlu kita padukan adalah bagaimana pusat dan daerah bisa berkolaborasi. Saya pernah dinas di Kabupaten Kebumen Pak, jadi saya bisa merasakan psikologinya orang daerah, psikologinya orang pusat. Daerah itu maunya seperti apa, pusat itu maunya seperti apa, insya Allah saya bisa menjembatani karena saya paham kedua mindsetnya. Yang jadi tantangan adalah apakah kita mau merubah. Karena dari 3 aspek transformasi digital, people, proses, teknologi. Transformasi digital, 3 hal itu yang menjadi utama. People, proses, teknologi.
belanja teknologi mudah. Merubah proses tidak terlalu sulit. Yang paling sulit adalah merubah mindset. Begitu mindsetnya maunya mindset, saya udah nyaman nih pengadaan di tiap kabupaten sendiri nih, tiap kementerian pengadaan masing-masing nih. Maka government cloud computing, maka NKRI, maka 4 pilar kebangsaan kita menjadi tidak punya arti karena kita punya kepentingan untuk sibuk di dalam tempurung kita. Maka mau tidak mau kita harus keluar dari tempurung, kita harus berkolaborasi secara nasional. Kominfo pun sudah membangun sebuah program sinergi mendukung transformasi digital khususnya pemerintahan. Kominfo punya program apa, program nasionalnya seperti apa, langkah-langkah kegiatan detailnya apa, sudah ada semuanya. Bapak-bapak dan ibu semuanya, saya akan coba percepat supaya kita punya waktu diskusi. Ini satu hal yang isu-isu aktual dalam transformasi digital yang tadi kami sampaikan. People, proses, teknologi. Bagaimana membangun sebuah aparatur yang handal? Beberapa waktu ini di WA Group Forum Kominfo Indonesia disebutkan, kenapa ya kok masih ada dinas Kominfo yang belum berhasil masuk ke TAPD? Padahal langkah-langkah taktis untuk memasukkan dinas Kominfo ke TAPD itu sudah dilakukan, sudah ada walaupun tidak spesifik. Dan sudah banyak Pemda yang berhasil. Sini saya mau tanya juga nanti ke Pak Wakil Bupati, apakah dinas Kominfo-nya disertakan Pak dalam TAPD? Karena disertakannya dinas Kominfo dalam TAPD akan sangat membantu mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja APBD. Duplikasi belanja bisa dikurangi. Sebagai contoh, Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala daerah, di Kementerian Pusat itu sudah dilakukan clearance atau review terhadap usulan belanja TI pemerintah. Sejak tahun 2020 akhir, semua usulan belanja IT yang ada di dalam APBN wajib mendapatkan clearance dari Kementerian Kominfo. Di tahun 2021 dan 2022 ini clearance-nya dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan Menpan. Selanjutnya tahun depan kita libatkan dari BSSN. Harapannya apa? Harapannya seluruh belanja di pusat itu bisa dikendalikan. Tidak ada duplikasi lagi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu di daerah bisa enggak secara nasional kita samakan pola kerja seperti itu. Di pusat saja, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri mereka belanja server. Kalau Kominfo menyatakan tidak perlu, maka anggaran itu dicoret. Dialihkan untuk kepentingan yang lainnya. Kalau kami dulu di Kebumen itu sudah sejak tahun 2001 clearance seperti itu sudah dilaksanakan. Nggak tahu setelah saya pindah apakah jalan lagi atau tidak, saya kurang tahu. Harapannya masih dijalankan. Di tingkat kementerian dan lembaga itu sudah efektif dijalankan. Jadi ini tantangan bagi kita semuanya. Apakah kemudian kita mendapatkan pertentangan dari kementerian dan lembaga, Pak? Pasti. Kenapa? Karena ini satu hal yang baru. Tapi ketika sudah berjalan dari tahun 2020, 2021, tahun 2022, clearance semacam itu, review belanja IT seperti itu dianggap sebagai satu hal yang wajar dan diterima oleh semua kementerian dan lembaga. Soal kepentingan melalui argumen, kami terbuka untuk berdiskusi. Tetapi dengan program yang ada sekarang, efisiensi di tingkat pusat untuk belanja IT dari sisi infrastruktur dan aplikasi sangat tinggi. Kemudian proses untuk merubah pola pikir kita dari mindset kita, kemauan untuk berkolaborasi itu juga diperlukan. Bapak-bapak dan ibu semuanya, kami berharap kita semua sebagai pengelola SPBE itu tidak terjebak pada konsep hanya teknologi saja. Karena teknologi merupakan antara. Yang utama adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik. Teknologi menjadi faktor pendukung utama.
aplikasi menjadi faktor pendukung utama. Tapi kami berharap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berfokus pada pelayanan publik. Kami selalu mencontohkan, ketika satu dinas dia menggunakan belanja IT, maka tantangannya adalah bisa nggak dia melayani secara online masyarakatnya. Kalau teknologi itu masih ada di belakang loket, maka kita tertinggal di pemerintahan 2.0. Kita belum masuk ke pemerintahan 3.0 apalagi 4.0. Jadi ukurannya adalah begitu. Banyak mall pelayanan publik dihasilkan. Itu suatu ide yang sangat bagus. Tetapi konsep untuk memberikan layanan secara inovatif melalui online itu menjadi satu tantangan tersendiri. Itu. Program yang direncanakan oleh pemerintah adalah menyediakan 2 layanan utama, yaitu layanan untuk administrasi pemerintahan dan layanan untuk pelayanan publik. Bagaimana kita memisah 2 hal itu? Banyak daerah menghasilkan inovasi-inovasi. Semarang dengan lapor Hendi misalnya. Surabaya juga dengan lapor Pak Wali Kota. Ada lapor Mas Wali Kota. Semua punya lapor. Kita masih berpikir yang kita layani adalah masyarakat kita sendiri. Padahal sebenarnya lapor itu bisa digunakan oleh masyarakat di luar Pemda kita. Ketika lapor itu diakses oleh warga Pemda lainnya, maka warga itu menjadi punya masalah terhadap handphonenya. Ada 100 Pemda mengeluarkan lapor, aplikasi lapor yang harus di-download, maka hang warganya. Handphone warganya hang. Kenapa? Harus download lapor ke sana, lapor ke sini, lapor situ. Harus download aplikasi masing-masing. Maka kolaborasi nasional untuk menghasilkan aplikasi pengaduan nasional misalnya, itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Hal yang sama untuk misalnya untuk kepentingan kepegawaian, untuk kepentingan persuratan, supaya persuratan kita sudah paperless, bukan lagi less paper. Gitu. Ini menjadi tantangan kita semuanya untuk bisa menghasilkan pelayanan administrasi yang lebih baik. Pemerintah sudah menghasilkan arsitektur SPBE, nanti Pak Ion siang akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, tantangan kita adalah begitu banyak regulasi, begitu banyak data center, begitu banyak aplikasi, SDM kita tidak sepenuhnya mampu. Bayangkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, 27.000 aplikasi tersebar pada 2.700 data center. Bagaimana mau mengintegrasikan? Setiap konsultan yang kita beritahukan, ini loh Pak, resiko kita loh Pak, itu langsung, iya ya gimana ya? Tidak ada konsultan yang punya cara jitu, kecuali adalah Pak, pemerintah harus membangun government cloud computing secara nasional. Kita ini NKRI loh Pak, bukan negara serikat. Kalau negara serikat, tiap provinsi, tiap kabupaten boleh mengembangkan sistemnya masing-masing sesuai dengan kebijakan lokalnya. Ini enggak, yang sifatnya nasional, sifatnya peraturan nasional harusnya dibuat dengan cloud nasional. Aplikasinya nasional. Pertanyaannya, Pak, internet kami kurang kuat, kita perbaiki. Pak, tim kami tidak handal dalam security, itulah solusinya aplikasi nasional. Kalau kita masih mempertahankan ego kita dengan mengembangkan aplikasi masing-masing, susah Pak. Oleh karena itu program SPBE dibuat secara terpadu dari mulai, mengorganisir data center secara nasional, menyiapkan data center. Kalau tadi ada yang cerita, Pak di tempat kami sudah tidak ada lagi belanja server. Kenapa? Karena kami pakai data center nasional Pak, gratis Pak. Security-nya juga dibantu Pak. Platformnya juga banyak dikasih gratis Pak. Nggak perlu Pemda mengeluarkan banyak anggaran. Kalau negara bisa kasih, kenapa harus susah-susah begitu? Kemudian penyediaan jaringan interoperabilitas, jaringan intra pemerintah dan interoperabilitas, kemudian cyber security. Ini program SPB dalam konteks tim ya Pak, bukan hanya Kominfo saja. Izin 3 menit lagi Pak. Oke, siap. Kemudian program untuk penyediaan aplikasi dari mulai Satu Data Indonesia, pembangunan aplikasi umum, penyediaan platform, kemudian penyediaan big data analitik dan kecerdasan buatan secara as a service. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu harus membangun big data masing-masing.
Maka Bu Bupati, Bu Wali Kota, Bu Wakil harus mengalokasikan dana setidaknya 20-25 miliar Pemda untuk bikin big data analitik. Untuk menghindari itu, maka kita buatkan big data analitik as a service. Pemda dan kementerian lembaga tinggal pakai. Saya akan coba percepat, infrastruktur saya coba banyak lewati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat kebijakan nasional sebenarnya, sebenarnya begini, ada dua pemahaman terhadap infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur pusat dan infrastruktur kementerian lembaga dan Pemda. Infrastruktur pusat terdiri dari pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Itu dikelola oleh Kementerian Kominfo yang tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai kementerian, lembaga, dan Pemda itu ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang ada hanya dua, JIP dan SPLP. Jadi secara de facto, secara de jure, sebenarnya KLD sudah tidak punya kewenangan untuk mengelola pusat data. Kalau kita merujuk seperti ini dengan konsep cloud computing. Tetapi kita mengenal sistem transisi. Jadi sebelum kita hapuskan semua pusat data di daerah, ada transisi masih boleh dioperasikan sampai dengan nanti diberi instruksi untuk ditutup. Saya akan coba percepat. Yang kedua, jaringan intra pemerintah, ini juga ditanyakan. Jaringan pemerintah untuk pusat ke provinsi dibiayai dengan APBN. Dari provinsi ke kabupaten kota atau yang menghubungkan kabupaten antar kabupaten kota dalam provinsi itu adalah tugasnya APBD provinsi. APBD kabupaten kota ditugaskan untuk menghubungkan semua OPD sampai dengan desa di wilayahnya. Jadi ada pembagian tugas untuk pembiayaannya. Saya akan percepat untuk ke aplikasi umum. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah tahu, ini bapak-bapak, ibu kepala daerah juga perlu memahami bahwa ada dua jenis aplikasi umum dan khusus. Saya minta bonus 5 menit karena tadi ada briefing awal ya Pak. Aplikasi umum adalah aplikasi yang aturannya sama, aturan kepegawaian kita sama, persuratan kearsipan kita sama, manajemen aset kita sama, manajemen perencanaan, penganggaran sama. Maka dia masuk dalam kategori aplikasi umum. Aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan hanya oleh satu institusi saja. Contohnya apa? Aplikasi keimigrasian yang pakai hanya imigrasi. Aplikasi untuk pengelolaan tenaga nuklir yang pakai hanya Batan. Aplikasi untuk manajemen antariksa yang pakai hanya LAPAN. Tapi kalau sudah bicara masalah aplikasi untuk rumah sakit, itu sudah menjadi aplikasi umum karena Kemenkyu sudah mengeluarkan SIM RS. Kalau sudah bicara masalah aplikasi puskesmas, itu aplikasi umum. Kalau sudah bicara masalah aplikasi Satpol PP, itu aplikasi umum, tidak lagi disebut sebagai aplikasi khusus. Ketika ada institusi lainnya di tempat lain yang bisa menggunakan, maka itu adalah aplikasi umum. Yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bisa membawa inovasi-inovasi yang ada itu menjadi satu solusi nasional. Beberapa waktu yang lalu Kominfo dan Menpan sudah mengirimkan surat kepada LAN agar para peserta PKN-nya tidak didorong membuat aplikasi, tetapi didorong dengan inovasi-inovasi perubahan proses bisnis, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan organisasi, dan sebagainya. Jadi proses bisnisnya disederhanakan, kalau perlu organisasinya diusulkan untuk disederhanakan dan sebagainya. Yang bingung Widya Iswaranya Pak Wisnu. Terus apa ya Pak, saya bingung ngajarnya, harus ngajar apa lagi? Selama ini inovasinya yang bikin aplikasi gitu. Nah, jadi tantangan bagi kita semuanya. Banyak inovasi, tetapi kalau kemudian inovasi itu menghasilkan aplikasi-aplikasi yang berujung pada aplikasi yang tidak terbiayai, tidak terpelihara, hilang dengan seiring waktu, mubazir. Oleh karena itu peserta PKN ketika mendorong suatu instansi menggunakan suatu aplikasi itu menjadi satu prestasi dalam program pendidikan karir. Tantangan kita terakhir Pak, mohon maaf 2 menit. Tantangan kita semua daerah punya data.
Sekarang ini banyak daerah berbicara, kami sedang menyusun standar satu data daerah kami. Saya berpendapat nggak begitu cara mainnya, Pak. Kalau semua daerah punya standar, maka Indonesia punya lebih dari 600 standar. Yang artinya kita tidak punya standar. Standar nasional itu harus didorong, harus didrive oleh pusat. Memberikan guiding, memberikan panduan. Oleh karena itu kami mendorong pusat harus punya panduan data. Tantangannya adalah ketika semua mengaku punya data, kemudian masing-masing menganalisa data, apakah hasilnya akan sama? Karena sumber datanya berbeda. Kita ambil contoh, Bansos misalnya. Kemensos punya data sendiri, menganalisa sendiri. Kemenkyu juga punya program Bansos, mempunyai data sendiri, analisa sendiri. Mana lagi, BNPB mungkin juga punya seperti itu, semua punya program, Kemenkes juga punya sama. Ketika datanya diolah masing-masing, informasinya berbeda, Pak. Kenapa? Sumber datanya berbeda. Tantangannya apa? Kita harus punya master data nasional. Master data nasional hanya bisa dibuat kalau standar datanya dibuat secara nasional. Kalau setiap daerah membangun standar data masing-masing, maka kita tidak punya standar. Oleh karena itu tantangan kita yang pertama adalah, maaf ya agak tengok, kita harus mengumpulkan semua data yang ada di pemerintah kita ke pusat data nasional, Pak. Dan itu sesuai dengan Perpres SPBE. Kalau ada pemerintah daerah yang saat ini belum menyimpan datanya ke pusat data nasional, berarti kita belum sepenuhnya loyal pada Perpres SPBE. Simpan, Pak, kita kumpulkan datanya, kita amankan, kita interoperabilitaskan. Kemudian pemerintah perlu menetapkan wali datanya. Wali data penduduk nama manusia itu siapa? WNI oleh Dukcapil, WNA oleh imigrasi. Tetapi standar namanya harus sama. Imigrasi merujuk pada standar penamaan manusia internasional, Dukcapil boleh punya. Jadi hanya tinggal 2 yang kita integrasikan, kita interoperabilitaskan. Tetapi harus ada penetapan wali datanya. Sekarang ini Kemenkes masih bilang data pasien wali datanya kami. Kemendikbud bilang data siswa wali datanya kami. Kan sama-sama manusia. Tapi kok mengaku punya wali data semua. Jadi rebutan itu. Kemudian optimalkan para wali data, kemudian tetapkan policy data supaya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mengintegrasikan data tidak perlu pakai MOU-an lagi. Sekarang ini kita mau mengambil data MOU dan itu waktunya bisa lama, tidak terkontrol waktunya. Ketika ada policy data, maka identifikasikan data ini sifatnya umum, publik boleh tahu. Data ini hanya boleh diakses oleh pegawai tertentu di instansi tertentu yang ditunjuk oleh pimpinannya atau oleh pimpinan tertentu. Itu harus ditetapkan polisinya. Sampai hari ini masih sedikit Pemda yang bercerita ke saya bahwa mereka sudah menetapkan policy data. Jadi bahkan antar Pemda pun, Pak Wakil Bupati, antar Pemda pun, antar dinas masih bikin MOU. Saya kadang pusingin gimana ya negara kita ini ya. Gemes rasanya. Yang terakhir adalah optimalkan kebijakan aplikasi umum. Jangan ragu untuk pakai aplikasi umum, Pak. Karena apa? Ini solusi yang paling cepat sebagai NKRI. Jadi kalau dada kita merah putih, buktikan bahwa kita menggunakan aplikasi umum. Tidak mudah, ada masa transisi kita ikuti. Tetapi ini menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk mau maju bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu semua, terakhir 1 menit. Saya dulu di Kabupaten Kebumen melihat, kita iri lihat Jakarta, duitnya banyak, bisa beli semuanya. Kita iri lihat kota Semarang, kita iri lihat kota Surabaya, duitnya banyak. Kami Kabupaten Kebumen, anggarannya sedikit. Tantangan kami sebagai pengelola SPBE nasional adalah bagaimana caranya supaya Pemda itu punya posisi setara untuk maju bersama. Cara kami untuk bisa membuat itu setara adalah kami sediakan bapak-bapak, ibu-ibu pusat data nasional. Supaya apa? Tidak ada alasan Pemda bilang kami nggak mampu belanja server, Pak. Saya orang Pemda dulu merasakan, Mbok pusat belanja server kami tinggal pakai.
gitu. Yang kedua, kami mau bikin aplikasi itu ribut sama TAPD, ribut sama DPR. Kadang-kadang ribut sama Pak Bupati dan Wali Bupati, nggak dipercaya gitu lah. Supaya setara, kita buatkan aplikasi umum di pusat, cloud based, tidak perlu diinstal di daerah, tinggal pakai. Maka kita punya starting point, punya pijakan yang sama untuk maju bersama. Kalau sampai hari ini Pemda masih ngeluh tidak punya uang, tapi tidak mau pakai PDN, tidak mau pakai aplikasi umum, ini sebuah pertanyaan besar. Kita tidak bisa maju bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibeng atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Bapak Ibu, hampir 2 dekade negeri ini sebetulnya sudah memulai e-government ya Pak ya, Inpres 2003. Sekarang kita beralih ke smart governance dengan kata kuncinya integrasi dan interoperabilitas. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ibeng ada 3 faktor supaya menyediakan layanan yang sat-set buat yang cepat. SPBE itu outputnya layanan yang lebih cepat, teknologi mudah ya Pak ya, sebetulnya ada. Proses bisa, asal people-nya dalam hal ini mindset, culture set, komitmen ya menentukan. Bapak Ibu silakan kami buka forum tanya jawab atas apa yang disampaikan oleh Pak Ibeng. Mungkin perlu validasi, konfirmasi atau pertanyaan terhadap kebijakan atau update terbaru. Kami persilakan, ada waktu kurang lebih 15 menit ya sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ada? Oke, 1 Bapak dari ujung, ada lagi? Kedua, Bapak pakai kacamata batik, tengah ada lagi yang dari sana, Ibu mungkin? 3 Bapak yang di belakang. Terima kasih. Mungkin dari nama dan instansinya Bapak. Terima kasih. Moderator Pak Ibeng, perkenalkan saya Hendra Gunawan dari Kominfo Kota Cimahi. Alhamdulillah smart city-nya yang kemarin 100 Pak. Nah, sangat menarik sekali Pak. Tapi kami di daerah sama seperti yang Pak Ibeng utarakan. Kendalanya sama, kita harus bergerak ke SPBE yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi agar 2024 itu semua bisa gitu ya. Di lain pihak di bawah seperti itu. Gaungnya tidak seperti yang kemarin digaungkan oleh Pak Jokowi berkenaan dengan TKDN pada tahun itu langsung bergerak Pak. Nah ini juga perlu gaung yang sangat dilakukan wisdomnya oleh Pak Jokowi sama seperti kemarin P3DN atau TKDN. Itu gaungnya langsung semuanya bergerak Pak. Ya. Nah ini perlu juga, jadi kiranya dari tahun ke tahun dari 2003, 1.0, 2.0, terus sekarang ini kita aja menyimak tadi 3.0. Malahan kita mau bergeraknya ke sana Pak, karena masih silo-silo, masih kita mencari data, terutama kemiskinan juga kita mencari datanya masih ke bawah. Instruksi dari dari kementerian yang berkenaan kemiskinan juga berbeda-beda. Ada dari Dinsos, ada dari di pendidikan. Kementerian juga sama seperti itu Pak. Dan ini menjadikan ke bawahnya silo gitu. Apakah bagaimana caranya agar kemiskinan tersebut, kalau aplikasi-aplikasi yang sudah kita lakukan dari pusat ya alhamdulillah sudah Pak. Cuman ini tolong dari atasnya juga bagaimana sih mengupdate kemiskinan. Jangan sampai nanti ada kejadian ini, seperti itu Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang keduanya kiranya ada wisdom juga di dalam kalau nanti ada aplikasi terpusat umum yang di nasional untuk ke daerah itu sungguh luar biasa. Tapi ada yang harus kita lakukan juga dengan kondisi saat ini, hidup segan mati tak mau Pak gitu. Ya. Kita mau bergerak, SDM-nya kurang.
Mau SDM ini terbentur dengan Permenpan. Kita harus mengajukan ABK-nya dulu. Berbagai birokrasi harus ditempuh meja per meja. Inikah pemerintahan? Jadi kita di bawahnya jadi ini Pak, jadi apa? Pesimistis. Harus ke organisasi. Kata organisasi harus begini, sok aja cari dulu kemana-mana. Baik Pak, agak Itu, seperti itu ya Pak ya. Jadi kami inginkan satu yang seperti itu. Yang kedua, data kemiskinan juga dari pusat dan ke bawah jangan sampai ini lagi. Yang ketiganya, SOTK-nya di dinas-dinas kabupaten kota itu kiranya dikaji lagi karena kita sama-sama untuk melaksanakan digital services Pak Ibeng. Itu saja mungkin, terima kasih. Terima kasih Bapak. Penanya kedua. Mungkin singkat ya Pak ya, karena waktu kita agak terbatas. Terima kasih Pak. Dari Rembang, Dinkominfo Kabupaten Rembang, nama Prapto Raharjo. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ibeng tadi bahwa sulitnya untuk mendapatkan data dari masing-masing dinas instansi di kabupaten. Jadi kalau menurut saya satu data Indonesia ini merupakan satu keniscayaan apabila dari masing-masing instansi lembaga tidak bisa ada kesadaran untuk saling berbagi. Karena pengalaman kami Pak di kabupaten untuk mendapatkan data kependudukan ataupun data kemiskinan saja kita harus pakai surat, apalagi lebih-lebih kita sebagai Dinkominfo sebagai wali data. Mereka yang harus mengirimkan laporan kepada kami, tetapi kenapa harus pakai surat, kenapa harus MOU. Yang kami tanyakan bagaimana sebenarnya koordinasi yang ada di tingkat pusat Pak, antara Kominfo, kemudian dengan Kementerian Sosial dan juga dengan kependudukan. Apakah hal seperti ini juga ada? Kalau ada upaya dari Dinkominfo untuk mengatasi kesenjangan seperti ini bagaimana? Karena undang-undang administrasi kependudukan juga tidak boleh untuk bisa berbagi data masalah data kependudukan. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prapto dari Rembang. Terakhir Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Mulyono dari Kota Depok, mewakili Pak Wali Kota. Pak Ibeng mungkin masih ingat saya nih. Terakhir saya ke tempat Pak Ibeng untuk memohon cloud server waktu itu Pak. Cuma sampai akhirnya saya dirotasi ke sekarang asisten daerah Pak. Ya. Belum sempat juga untuk memajukan permohonan cloud server. Nah, mungkin saya bikin pertanyaan yang umum saja. Kira-kira kalau daerah yang ingin memanfaatkan cloud server dari Kominfo itu syarat dan ketentuannya seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, masalah aplikasi umum terus terang kami semua ini sepakat ya. Namun kenyataannya di lapangan itu kadang-kadang aplikasi itu masih memiliki berbagai macam permasalahan ya, seperti misalkan seperti SIPD misalkan seperti itu dalam perencanaan gitu ya. Nah, ini memang masih perlu adanya suatu perbaikan-perbaikan sehingga kami di daerah itu juga tidak perlu lagi menggunakan semacam aplikasi perantara juga gitu. Kalau memang bisa tuntas ya tuntas dengan satu aplikasi itu. Nah, yang ketiga saya nyambung dari pertanyaan dari dari Cimahi maupun dari Rembang tadi ya, terkait masalah integrasi data ataupun juga yang sering kita dengung-dengungkan itu adalah satu data Indonesia ya. Nah, ternyata memang ini kita masih banyak bermasalah ya terkait tentunya data kemiskinan tadi yang diangkat. Kalau saya memang kebetulan sejak pandemi kemarin itu menangani DTKS ya dengan Dinsos ya. Nah, memang ini kita untuk memverifikasinya itu memang
selain yang kita terima dari Kemensos, juga memang di lapangan juga kita melakukan verifikasi. Namun ada satu hal yang verifikasi ini yang sebetulnya mudah kita lakukan, yaitu PT Pos Indonesia sebagai pihak yang mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat, itu mereka melakukan geotagging, foto geotagging. Nah, ketika itu saya koordinasikan dengan PT Pos yang di cabang di Depok, itu mereka keberatan untuk berbagi data dengan kita. Ya, padahal ini sangat penting sekali untuk memvalidasi semua data-data kemiskinan, DTKS itu. Dan mereka sendiri menunjukkan ke kami bahwasanya banyak sekali ditemukan di lapangan ketika penyerahan bantuan itu, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang sangat mampu, ya, memiliki rumah bagus, memiliki kendaraan, itu difoto. Nah, ini kan sangat penting kalau sekiranya para pemangku kepentingan data ini semua juga memiliki persepsi yang sama terkait masalah satu data. Nah, saya rasa ini menjadi tanggung jawab dari Kemenkominfo dalam hal ini untuk mengkoordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait maupun juga instansi terkait untuk bisa mengintegrasikan dan juga berbagi data ini dengan kami di pemerintah daerah. Ya. Karena bagaimanapun juga data kemiskinan ini yang ada di dalam DTKS ini memang sepakat kita harus perbarui dan kita verifikasi terus. Sehingga betul-betul data itu menjadi data yang valid dan tidak perlu dipertentangkan lagi dengan berbagai macam pihak. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulyono dari Depok. Sudah bisa ditangkap ya ininya. Jadi pertanyaan dari Cimahi. Dari Cimahi, Rembang dan Depok. Ya, silakan Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus Pak. Soal TKDN Pak, TKDN ini pekerjaan bagi kita semua ya Pak, karena kita Indonesia memang bukan produsen IT, jadi memang masih banyak hal yang mungkin sangat dilematis, terutama jangka waktu pendek. Tapi insya Allah itu membuka peluang investasi agar masuk ke Indonesia. Kemudian masih silo-silo, betul Pak. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Gunawan, Pak Harjo, Pak Haryono. Jadi kalau kita bicara soal satu data Indonesia, soal data itu ada dua pemahaman. Yang satu terkait dengan satu data Indonesia dan yang kedua terkait dengan teknis pengelolaan datanya itu sendiri. Kalau satu data Indonesia yang jadi Bapak-bapak Ibu-ibu sampaikan, sebenarnya kewenangan utama sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 adalah ada di Bappenas Pak. Nanti ada narasumbernya, bisa kita diskusi lebih lanjut. Tetapi Kementerian Kominfo dalam hal ini memang ditugaskan untuk membantu dalam interoperabilitas data. Oleh karena itu selama ini seperti cukup banyak layanan nasional yang interoperabilitasnya juga dibantu oleh Kementerian Kominfo sebenarnya. Termasuk untuk program bantuan sosial itu juga sudah ada. Tetapi lagi-lagi Pak, kewenangannya itu diatur, tata kelolanya diatur oleh Bappenas dan kementerian sektor terkait. Secara teknologi kami yang memfasilitasi teknologinya, interoperabilitasnya. Jadi nanti pertanyaannya akan saya teruskan ke teman-teman di Bappenas dan nanti Menpan dengan Pak Cahyono nanti siang supaya bisa dibantu untuk dijawab. Pak Gunawan, pertanyaan sangat bagus Pak. Ini pertanyaan yang saya ajukan di tahun ketika saya masih di Kabupaten Kebumen. Pusat jangan sok ngatur daerah kalau pusat nggak kompak. Setuju ya Pak? Ya. Sekarang tahapan-tahapan seperti itu sudah sedang kita lakukan Pak. Cuma untuk bisa berubah ke sana mungkin banyak hal yang nggak enak juga di kita. Contohnya apa? Oke, pusat sudah bersatu. Yang namanya aplikasi untuk persuratan dan kearsipan misalnya disepakati di tingkat pusat hanya ada satu aplikasi namanya Srikandi. Tapi di tingkat pusat juga tidak mudah implementasinya. Di daerah apalagi daerah-daerah yang sudah punya aplikasi persuratan dan kearsipan. Mudah dari mulai kepala daerahnya sampai stafnya resisten. Diawali dengan resisten tapi semoga kemudian sadar. Jadi Pak,
salah satu jihad saya ke pusat Pak, pindah ke pusat adalah bagaimana kita bisa merubah pusat Pak. Dulu ketika saya kuliah di UGM, saya bilang gini, ini pusat harus di clearance nih belanja IT-nya. Itu teman-teman saya di UGM bilang gini, Pak Ibeng, Anda itu orang daerah loh. Ya kalau perlu saya pindah pusat gitu. Oke, pusat mau pindah kemana? Pengen pindah ke Kementerian Kominfo. Oke, alhamdulillah saya pindah ke Kementerian Kominfo. Sampai di Kominfo masih dibilang, Pak Ibeng, Kominfo itu kementerian junior loh. Masa berani nyoret belanjanya Kementerian Keuangan? Alhamdulillah berani Pak sekarang Pak. Artinya apa? Ketika ada kemauan, insya Allah ada jalan Pak. Sekarang belanja di pusat sudah mulai kita atur. Di pusat ketika ada yang belanja aplikasi kearsipan persuratan, ketika ada pengajuan belanja untuk operasional dan manajemen aplikasi persuratan kearsipan yang sudah berjalan, maka rekomendasi kami diberikan waktu 2 tahun untuk migrasi ke Serikandi. Jadi memang kalau kita mau merubah negara Pak tidak bisa revolusioner Pak, bertahap itu. Tetapi tahap demi tahap kita harus kompak. Yang saya tantang Pak, mbok daerah ya bersuara gitu loh Pak. Ya Pak, jadi kita kompak, pusat dan daerah itu kompak begitu. Kemudian SDM daerah susah untuk maju. Iya Pak, saya dulu di Kabupaten Gombeng begitu juga. Salah satu kendala kita untuk maju adalah kita tidak punya SDM. SDM di bidang apa? SDM yang bisa ngelola data center. Oleh karena itu jangan maksa belanja data center di daerah Pak. Tutup data centernya Pak. Pakai pusat data nasional, pakai data center nasional. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu SDM yang ngelola data center. Betul nggak Pak? Kenapa kita susah-susah nyari-nyari orang yang punya data center, ujung-ujungnya ketemunya sama vendor. Gitu. Kenapa enggak data centernya bebannya dialihkan ke pusat yang sudah memberikan itu secara gratis gitu. Termasuk untuk aplikasi sama, termasuk untuk security sama gitu. Sampai hari ini hampir setiap minggu selalu sudah dapat WA dari teman-teman Pemda, website kami kena hack Pak, tolong dibantu Pak. Saya tanya, Anda punya hacker? Enggak punya Pak, kok berani-beraninya ngelola website? Ya kan? Masalahnya sekarang semua Pemda punya website Pak. Jadi tantangan bagi kita semuanya begitu. SOTK Pak, setuju Pak, SOTK sebenarnya kalau Bapak mencermati peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019, SOTK kita itu sudah sangat transformatif digital Pak. Tetapi banyak dinas Kominfo yang tidak menggunakan dasar permen itu untuk menyusun SOTK dinas Kominfo. Kalau mau merujuk pada dinas itu Pak, masuk Pak. Kebetulan saya sendiri Pak yang menyusun SOTK itu. Dulu saya di Kebumen Pak, kecewa. Dinas Kominfo digabung sama Dinas Perhubungan. Jihad saya adalah bagaimana supaya ketika saya di Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah sudah Pak. Tantangannya Dinas Kominfo bisa nggak menjalankan permen Kominfo tentang Dinas Kominfo itu. Itu tantangan bagi kita. Silakan disesuaikan Pak nanti ya Pak. Kalau integrasi seperti data kemiskinan, ya Pak saya setuju Pak. Di pusat ini tidak merubah Pak, merubah isi, merubah mindset lintas kementerian supaya kompak punya satu sistem informasi bansos gitu ya Pak. Itu juga tidak mudah. Apalagi pengambil keputusannya kalau sudah seperti itu yang rapat mohon maaf tingkat tinggi semuanya. Masing-masing pengen punya peran. Nah itu jadi tantangan kita supaya bisa membagi peran supaya tidak ada yang merasa kehilangan sawahnya. Itu pekerjaan yang sangat berat juga bagi kita Pak. Bagaimana cara menggunakan PDN Pak? Simple Pak, buka layanan.kominfo.go.id. Kalau untuk data center itu apa ya linknya ya? Saya jujur karena banyak sekali layanan saya lupa, tapi buka di layanan.kominfo.go.id. Semua layanan bisa diakses dengan tiket, jadi tidak perlu ada surat kertas dan sebagainya. Karena Kominfo Pak itu sudah 99% paperless. Jadi kertas hanya digunakan untuk kepentingan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu sudah nggak ada lagi. Atau mungkin sertifikat, ya ini dia minta sertifikat pakai kertas ya kita kasih gitu. Nah permohonannya gampang Pak. Bisa permohonannya dari Sekda ditujukan kepada Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Pak. Bisa langsung ke saya. Kalau tidak dari Pak Bupati, Wali Kota kepada Menteri Kominfo. Karena di kami sudah
e-office-nya sudah berjalan sejak tahun 2012, semua prosesnya berjalan dengan cepat. Simple Pak. Jangan lupa disebutkan PIC-nya siapa. Kami sering dapat surat dari Pemda, dapat surat permintaan layanan, tetapi ketika dihubungi di nomor kop suratnya nggak ada yang jawab. Kita bingung, kita harus hubungi siapa. Jadi sebutkan PIC-nya siapa, berikan surat kuasa kepada yang bersangkutan untuk menerima akunnya PDN. Setelah itu nanti dibuatkan non-disclosure agreement, perjanjian SLA dan segala macam, layanan beroperasi. Jadi kita profesional seperti bapak-bapak, ibu-ibu kalau menggunakan layanan dari Google, dari AWS, dari Microsoft dan sebagainya, dari Telkom, semua sama kita menggunakan proses administrasi yang cukup ketat sebagai bahan pertanggungjawaban. Pak Haryono, aplikasi umum bermasalah, betul Pak, setuju Pak. Seperti SIPD mungkin semuanya masih banyak yang mengeluh gitu ya. Kami membantu Pak teman-teman SIPD, tetapi kebijakan akhir itu ada di penanggung jawab sektornya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menanyakan kualitas, kami informasi seperti ini kami teruskan ke Kemdagri. Tetapi memang sebaiknya daerah, menurut saya sudah waktunya daerah bersikap agar SIPDE yang berbasis cloud computing itu segera diterapkan. Kebetulan adik saya juga di sana sebagai Kapoldatinya sudah sedang membangun SIPD berbasis cloud. Perlu proses juga Pak. Jadi harapannya daerah tidak lagi perlu menyediakan server apa-apa. Kalau daerah masih harus menyediakan server, kita kembali ke pemerintahan 2.0. Pemerintahan jadul Pak, yang coba itu kita tinggalkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang terakhir, resistensi data, betul Pak, ini resistensi data. Saya melihat contoh di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu saya melihat sendiri wakil wali kota waktu itu, sekarang jadi Ibu Wali Kota, itu mencoba untuk menerobos MOU itu dengan memberikan dengan perintah-perintah direktif, administratif menyusul. Kenapa? Pada dasarnya data di kabupaten kota dan provinsi penanggung jawabnya adalah kepala daerah itu sendiri. Apakah kepala daerah punya keberanian untuk mengintegrasikan sistem administrasi yang berjalan, ataukah harus menunggu secara serial? Itu tantangan bagi setiap kepala daerah. Kenapa kepala daerah? Karena keluhannya Dinas Kominfo seperti ini Pak Bu. Kasihan Dinas Kominfo Pak. Mereka punya niat baik, mereka punya kemampuan, tetapi ketika mengintegrasikan mereka kena sekat-sekat birokrasi seperti itu. Kuncinya adalah inovasi dari kepala daerah untuk menerobos, berinovasi, membuat gebrakan-gebrakan dengan integrasi seperti itu. Setelah itu bagaimana pertanggungjawabannya? Kita buatkan dokumen-dokumen untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban terhadap data itu dilakukan dengan secara bertanggung jawab. Kami punya contoh-contoh dokumennya agar integrasi antar sistem itu tidak terganggu. Mungkin demikian ya. Pak Murdata, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sudah terjawab semua. Tapi memang 3 hal itu yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir berulang terus. Bertanya tentang SIPD yang belum tuntas ya, belum A sampai Z, kemudian data kemiskinan tadi, dan satu lagi, tadi saya catat itu ya. Nah Pak, kalau tadi Semarang misalnya didorongkan inovasinya seperti yang Ibu Wali Kota Semarang ya, tetapi di pusat sendiri ada nggak Pak timeline yang jelas di forum SPBE gitu Pak? Ataukah ya cuman disampaikan ke sektor kemudian ya sudah? Ya, ada Pak. Jadi pemerintah pusat itu sudah membentuk untuk seperti bansos begitu ya Pak. Ya. Itu sudah Kemenq yang kemudian menginisiasi, karena Kemenq yang mengeluarkan uangnya ya Pak. Kemenq dan Kemenko Perekonomian kemudian menginisiasi untuk membentuk DES untuk bansos itu Pak. Kita sendiri terlibat di dalam. Jadi sebenarnya sudah ada harmonisasi data antara Dukcapil, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, yang di dalamnya dia memberikan berbagai macam bantuan sosial, itu sudah dikoordinasikan. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu Bu Mensos itu menceritakan ini ada selisih loh, kita 22 data yang duplikasi.
Itu adalah hasil kerja karena kita sudah mengintegrasikan. Apakah itu sudah sempurna betul? Apakah masih ada yang lolos? Mungkin masih ada. Saya yakin masih ada. Apakah masih ada penduduk kaya misalnya yang kemudian masih dapat? Mungkin masih ada, Pak. Tidak ada yang sempurna lah mungkin seperti itu. Tetapi kerja teman-teman di pusat untuk bisa mengorganize, bisa berkoordinasi, itu langkah-langkah itu saya sebagai saksi itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Pak. Termasuk kira-kira forum Smart City tahun depan sudah tidak ada lagi MOU antar entitas Nah, itu pemerintahan. yang ditantangkan karena itu areanya Pak Ion nanti masuk administrasi pemerintahan ya Pak. Karena tantangannya Bappenas harus berani membuat policy data. Yang tadi kami sampaikan itu harus dibuat Pak. Kemudian ini sekaligus Pak mumpung bicara tahun depan Pak. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman Dinas Kominfo, satu PR yang sekarang kita belum lakukan adalah membangun investment matching antara Pemda dengan para investor. Smart City yang dibangun oleh Kementerian Kominfo ini harapannya tidak terbatas pada membuat master plan, mendampingi pelaksanaannya, mengevaluasi pelaksanaannya, jadi sifatnya lebih banyak ke administratif. Tahun depan kita sudah siapkan agenda untuk melakukan investment matchmaking, mempertemukan antara Pemda dengan para investor dalam dan luar negeri untuk bisa mewujudkan smart city di daerahnya. Baik. Itu tantangan yang tahun depan insya Allah kita laksanakan secara lebih sistematis. Setidaknya setahun bisa kita laksanakan 3-4 kali lah seperti itu Pak. Jadi meningkatkan daya saing Pak ya, mengutamakan potensi daerah melalui pendekatan smart city. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan tadi ada pertanyaan. Sebagai info, Pak Gunawan, Pak Praptor Harjo, Pak Mulyono ada voucher belanja untuk para penanya. Kita beri aplaus, jangan lupa nanti menghubungi panitia ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ibeng atas waktu yang disampaikan. Masih ada sesi-sesi lain tentang SPB dan tentang Smart City. Silakan nanti pertanyaan gitu disimpan, nanti ditanyakan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, kami pamit, kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Haris sudah bergabung bersama kami sesi pertama. Kami mohon untuk tidak turun terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kita foto dulu. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Pak Bambang Dwi Anggono dan juga Pak Hari Kusdaryanto sebagai moderator dan pembicara dalam sesi pertama pada pagi hari ini. Untuk diabadikan terlebih dahulu momennya sebagai titik awal bahwa ada insight yang kemudian dibagikan untuk menyukseskan program Gerakan Menuju Smart City. Sudah diabadikan teman-teman? Mungkin sekali lagi dengan pose kemenangan begitu ya Pak ya? Ya. Boleh kita hitung mundur biar di foto para-para. 3, 2, 1. Luar biasa. Terima Baik, kita kasih berikan sekali lagi. tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Hari dan juga Pak Ibeng.